Berita langit pada pagi Jumat ini InsyaAllah berkisar tentang peristiwa Isra Mi'raj, karena kebetulan hari ini adalah tanggal 27 Rajab, di mana para historian berpendapat bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal itu. Right? Peristiwa ini dimulai dengan sebuah ayat di surat Isra ayat pertama, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, yang Allah berkahi sekitarnya untuk diperlihatkan kepadanya tanda-tanda kami, kata Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Saya yakin semua para pendengar sudah tahu peristiwa Isra Mi'raj ini. Oleh karena itu saya tidak akan ulangi. Mari kita melihat apa kira-kira pelajaran dan hikmat yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang paling menarik dalam ayat di atas tadi, Allah mengakhiri ayatnya dengan kata innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Padahal peristiwa ini adalah peristiwa yang cukup menakjubkan. Maka dimulai dengan kata subhana. Artinya Allah Maha sempurna. Peristiwa ini tidak mungkin bisa dijangkau dengan otak manusia. Ya, maka yang tepat mestinya di akhir ayatnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Maha Kuasa memperjalankan hambanya ke tempat yang sangat jauh itu. Tapi kenapa Allah tidak menggunakan itu? Justru Maha mendengar dan Maha melihat. Karena Allah ingin mengajak kita untuk merenungkan apa penyebab diisrakan dan dimi'rajkan Muhammad SAW, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Ya. Kalau kita perhatikan, penyebab Nabi sampai diundang ke langit itu adalah karena pada saat itu setelah Nabi selama 10 tahun berdakwah, itu menghadapi cobaan yang macam-macam ya. Namun pada tahun itu cobaannya bertambah dengan hilangnya tameng, penjaga di luar dan penjaga di dalam. Siapa itu? Abu Thalib. Right? Jadi dengan adanya Abu Thalib, karena dia ini seorang pemimpin yang dihormati, orang tidak berani langsung mengganggu Nabi Muhammad SAW. Paling juga mencemoohkan, memanggil dengan panggilan Nabi seorang gila, orang pembohong dan sebagainya. Tapi secara fisik ada yang berani. Kemudian kalau pulang ke rumah itu Nabi merasa damai. Semua penderitaan yang dialami di luar itu hilang. Kenapa? Karena ada Khadijah. Dan sekarang dua-duanya hilang. Namun tetap masalah dakwah adalah menjadi perhatian utama bagi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sudah. Kalau orang Mekah sudah tidak bisa menerima, bisa diharapkan, maka pergi ke Taif. Berjalan kaki dengan anak angkatnya dulu, Zaid bin Harithah. Dengan harapan orang Taif mungkin bisa menerimanya. Namun demikian, kita ketahui bahwa justru lebih dahsyat lagi dari orang Mekah. Orang Mekah nggak ada yang sampai mengganggu fisik. Mereka bukan hanya menolak, juga dilempari batu.
sampai Nabi berdarah. Nabi lari sampai tiba satu tempat. Nabi duduk di situ di bawah pohon, kemudian berdoa, doa yang terkenal itu. Allahumma inni asku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku hanya mengadu kepada Engkau ya Allah. Mengadu tentang kelemahanku, ketidakmampuanku. Baik. Engkau adalah Tuhan Maha Penyayang. Tuhan bagi orang-orang yang lemah. Ya Allah, selama Engkau tidak marah padaku, aku enggak care apa yang terjadi padaku. Allah. Ya aku harap adalah keridhaan-Mu. Panjang doanya. Pada saat itu turun Jibril alaihissalam. Kalau ya Muhammad, lihat tuh ke atas gunung. Ada 2 gunung ketika itu dilihat. Di atas gunung itu adalah malaikat. Mereka hanya minta izin dari kamu untuk menghancurkan orang-orang yang jahat tadi. Ya, Allah. Bayangkan orang dalam keadaan lemah, lapar, haus. Kemudian ada bantuan. Ya, mungkin kalau orang lain, ya saya sudah nunggu dari tadi. Enggak, kata Nabi, la. Jangan Jibril. Mereka memperlakukan aku seperti ini kadang nggak tahu. Akhirnya berdoa-doa yang terkenal itu kan. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayat kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Right? Pelajaran yang pertama yang ingin saya sampaikan dari peristiwa yang terjadi tadi adalah bahwa dalam hidup ini kita bisa memilih sebagai seorang muslim antara soleh dan muslih. Ya, menjadi orang yang soleh atau menjadi orang yang soleh dan muslih. Soleh artinya orang yang memperhatikan dirinya saja. Artinya dia melaksanakan salat, puasa, semua ibadah, kewajiban, meninggalkan yang haram-haram, tapi tidak care tentang lingkungannya, tentang keluarganya. Right? Yang kedua, muslih. Muslih artinya dia sudah soleh, tapi dia berusaha untuk mengajak orang lain, terutama keluarganya, sekitarnya, menjadi juga orang-orang yang soleh. Right? Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kenapa kebanyakan orang memilih menjadi orang soleh saja? Right? Karena kalau kita menjadi orang soleh saja, hidup kita memang damai, nggak ada tantangan. Nabi sebelum menjadi nabi 40 tahun, bayangkan coba. Ya, he is nice guy. Everybody love him. Semua orang senang sama dia. Dipanggil dengan as-sadiqul amin. Right? Malah mereka kalau ada masalah datang kepada Nabi. Kalau punya barang simpanan yang berharga, dititipkan sama beliau. Allah. Tapi begitu Nabi mulai menjadi seorang muslih, ingin memperbaiki sekitarnya, Nabi menghadapi tantangan yang luar biasa. Karena ketika kita akan memperbaiki orang, kita akan berbenturan dengan hawa nafsu mereka. Itu kan. Oleh karena itu maka Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamil ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kamu kira kamu akan masuk surga sebelum Allah tahu di mana di antara kamu yang berjihad, yang sungguh-sungguh, dan orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin masuk surga, nggak cukup dengan soleh saja. Juga harus menjadi muslih. Makanya Luqman ketika berwasiat kepada anaknya, ya, jadikanlah salat,
Kemudian wa'mur bil ma'ruf, ajak orang untuk berbuat ma'ruf, mencegah yang mungkar. Kemudian wasbir ala ma asabak, dan sabarlah apa yang mengena kamu. Artinya nak, kalau kamu menjadi seorang muslim, seorang dai, kamu akan mendapatkan cobaan. Allah. Makanya katanya satu orang muslim itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ribuan orang-orang soleh. Right? Kenapa, apa gunanya kita salat kalau salatnya itu nggak berdampak kepada lingkungan? Kita puasa, haji, right? Yang hanya bermanfaat untuk diri kita aja, nggak bermanfaat pada orang lain. Right? Kadang-kadang memang kita suka menyampurkan antara sarana dan tujuan. Salat, puasa, semua itu sarana. Tujuan adalah untuk membina manusia yang seutuhnya. Itu kadang-kadang orang merasa bangga karena dia menjadi anggota suatu partai misalnya, atau organisasi keislaman. Ya, ya bagus. Apa gunanya hanya jadi anggota saja? Right? Anggota yang bermanfaat adalah anggota yang bisa memberi, bisa merubah lingkungan sesuai dengan kemampuannya. Right? Jadi itu pelajaran pertama dari peristiwa Isra Mi'raj. Right? Apabila kita mulai menyatakan yang benar, mengajak kepada kebenaran, mencegah kepada kemungkaran, pasti kita akan menghadapi tantangan seperti Rasulullah SAW. Namun itulah nilai kita di sisi Allah nanti. Ya. Yang kedua, bagaimana sikap Nabi ketika menghadapi tantangan yang luar biasa itu? Right? Kita lihat. Ya, ketika Jibril menawarkan untuk menghancurkan kaum yang mengganggunya itu, Nabi hanya malah mendoakan mereka. Jadi ketika kita menghadapi tantangan dan sebagainya, jangan direspon dengan yang sama. Right? Bukan. Ya, respon dengan kecintaan, bukan kebencian. Respon dengan senyum, bukan masam. Right? Nah itulah makanya Nabi Muhammad SAW akhirnya berhasil kan. Ya, idfa billatihi asan, kata Allah SWT. Ya, coba, pernah ada seorang Nabi sedang mengantarkan jenazah, namanya orangnya Zaid Rabi, dia seorang rabainya Yahudi dulu. Jadi rupanya dia tuh sejak Nabi datang ke Madinah itu dia pelajari tentang Nabi ini, karena tertulis di dalam buku mereka semua sifat-sifat Nabi yang akan datang itu. Jadi selama 2 tahun dia cocokin. Nabi selalu senyum, ya betul. Nabi dermawan, betul. Semuanya pas-pas. Satu saja, menurut kitab dia, Nabi ini orangnya halim, maha penyantun, gak cepat marah. Ya, jadi dia dari belakang dipegang lehernya Nabi, kain Nabi ditarik sampai membekas pada lehernya itu. Sekali-sekali, "Hei Muhammad, ya bayar utangmu ya." Memang Banu Hashim itu kalau berutang suka ditunda-tunda katanya. Padahal janjinya Nabi membayar minggu depan, bukan minggu ini. Umar bukan main marahnya, langsung ditarik. Ketika mau dipukul, Nabi senyum, "Umar, jangan." Itu hak dia. Memang saya pinjam uang dari dia, tolong bayarkan dulu katanya. Marah Umar, sambil ngambil uang. "Nih," katanya. Kata orang Yahudi itu, "Jangan," katanya. "Jangan sekarang karena saya janji minggu depan." "Kalau gitu kenapa kamu sampai narik Nabi seperti itu?" "Ya Umar, saya itu membaca buku saya dan semuanya selama 2 tahun cocok apa yang disifatkan dalam buku itu. Satu saja saya ingin tahu, sifat Nabi itu Al-Halim. Betul, dia Halim. Mana saya senyum, dia saya sakiti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah. Allah. Ya. Jadi mari kita mengikuti akhlak ini, insya Allah. Mudah-mudahan dengan kita berakhlak seperti ini, kalau di Amerika ini banyak orang masuk Islam. Atau paling tidak orang-orang yang jauh dari agama kita. Nah ini kadang-kadang banyak orang yang dia menjadi religius, tapi sifatnya keras, kasar. Nah, jadi orang nggak tertarik. Loh, jadi kalau orang kuat agamanya begini akhlaknya ya. Mestinya sebaliknya itu. Nah, kemudian yang terakhir, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu hadiah yang didapatkan dari Isra Mi'raj. Yang sering diulang saya kira tiap kita memperingati hari ini, itu hadiah salat. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sampai di tempat yang tidak pernah, ada satu orang pun sampai ke tempat itu, maka Nabi duduk seperti duduknya orang bertahiyat, tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala kebaikan hanya milik Allah. Inilah kalau penghormatan kepada Allah. Di tempat yang tinggi, yang luar biasa itu, Allah menjawab, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace and mercy and blessing be upon you. Allah. Keselamatan, keberkahan, kebaikan untukmu ya Muhammad. Allah. Di tempat yang mulia, hanya dia dengan Allah. Nabi tidak lupa kepada umatnya. Makanya ketika Allah hanya mendoakan Nabi sendiri, apa kata Allah? Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Allah. Ya Allah, salam untuk kami, sekitar kami ya, begitu ya, para malaikat dan sebagainya. Wa ala ibadillah, orang-orang yang di bumi ini, hamba-hambamu yang soleh. Allah. Hamba-hambamu yang, makanya kalau kita menjadi hamba soleh, kita berarti sudah mi'raj, mendapatkan doa ini. Ya. Nah, Nabi rupanya keenakan. Kemudian para malaikat di seluruh langit itu mendengar dialog antara Allah dan Rasulullah itu, maka malaikat semua mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu kata Jibril, ya Muhammad, jadikan dialog antara kamu dan Allah dan sambutan malaikat tadi di dalam tasyahudmu. Rupanya Nabi, ya Allah, bayangkan bagaimana nikmatnya duduk di tempat seperti itu. Nggak mau pulang. Kata Allah, ya Rasulullah, kau mesti kembali ke Mekah. Kalau enggak, siapa yang menyampaikan risalah ini? Tapi jangan takut. Tiap hari kamu akan ke sini. 5 kali sekali. Makanya kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang mukmin. Ketika Allahu Akbar, betul badan kita di atas sejadah, tapi kita sebutnya lagi naik ke langit. Oleh karena itu mari kita perhatikan salat ini. Ya, juga kita perhatikan kualitas salat kita. Ya, bukan hanya gerakan saja. Karena tujuan salat itu Allah mengatakan, aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat untuk mengenangku, mengingatku. Ya, jadi masalah kita kalau Allahu Akbar itu ingat semua kecuali Allah. Makanya Allah mengajarkan kita untuk memulai dengan Allahu Akbar. Apa artinya? Allah is the greatest. Artinya semuanya kecil. Hati-hati itu. Ya, Abu Bakar kadang-kadang menangis. Takut ketika saya mengatakan Allahu Akbar, saya ingat yang lain. Berarti saya bohong. Allah. Makanya tiap gerakan diingatkan lagi kan. Ketika kita mau ruku, mau sujud, bangun sujud,
Allahu Akbar. Artinya apa? Ketika otak kita memikirkan yang lain, ingat Allahu Akbar, men. Allahu Akbar. Apa yang ada di benakmu kecil, cuman ingat lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Ya Allah, subhana. Masya Allah. Tuhanku yang azim. Allah. Itu. Ya. Kemudian tanda orang yang salatnya itu baik, dia bukan hanya ingat ketika salat, wa idza qudiyatus salatu fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Habis salat pun masih tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdiri, ketika duduk. Duduk harusnya mau tanda tangan suatu kontrak apakah halal atau tidak. Ketika mau tidur, ya. Karena kalau orang mengingat Allah terus akan berbuat dosa enggak? Enggak akan kan. Allah, ya. Jadi itulah tiga oleh-oleh atau hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama adalah kita jangan hanya menjadi seorang soleh, tapi kita harus menjadi seorang musleh. Right? Betul memang. Kalau kita menjadi seorang musleh, kita akan mendapatkan banyak cobaan. Tapi itulah harganya dunia. Harganya surga. Surga itu nggak murah. Ya. Karena kalau kita tidak berbuat muslih, amar ma'ruf nahi munkar, inilah yang terjadi sekarang ini. Karena di keluarga kita, ya, teman-teman kita menjadi lemah karena kita diam. Makanya ketika Allah mengutus malaikat Jibril untuk menghancurkan suatu kaum, lebih baik lagi. Ya Allah nggak bisa, kenapa? Ada orang soleh katanya. Kata Nabi, mulai dari dia. Hancurkan dia dulu katanya. Kenapa? Karena kesolehannya nggak bermanfaat, nggak ada dampak pada sekitarnya. Ya. Nah, yang kedua, ketika kita menghadapi cobaan itu, mari kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan senyum, dengan kebaikan. Dan yang terakhir, mari kita perhatikan kualitas salat kita. Ya, bukan hanya satu gerakan saja. Mari kita berusaha untuk mengingat Allah ketika salat. Dan ingatan itu terus ketika kita lagi sendirian, lagi bersama orang lain, ketika kita sedang melakukan suatu transaksi dan sebagainya, selalu ingat Allah SWT. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian ketika kita dipanggil Allah SWT, kita bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sudah terbiasa kita mengingat Allah SWT. Itulah hikmat daripada Isra Mi'raj. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.